Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kami selalu mendoakan agar Anda bersama dengan anak-anak Anda dalam keadaan sehat dan pastinya dalam keadaan yang saling mengasihi. Kali ini kita akan membahas topik kembali mengenai remaja. Dan kali ini adalah virus yang sedang menyebar di kalangan remaja. Yang namanya virus biasanya tuh mudah sekali terjangkit. Tapi ini bukan virus soal penyakit, ini adalah virus merah jambu pada remaja. Wah, apa itu virus merah jambu? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, kita mau ngomongin virus Bu Ellen. Tapi ini bukan virus soal yang penyakit atau apa penyakit ya. Fisik, bukan. Bukan ya, bukan penyakit fisik. Tapi ini virus ini tuh lagi menjangkit khususnya remaja Indonesia. Betul. Ya kan? Khususnya remaja Indonesia. Tapi namanya ini menurut saya lucu. Virus merah jambu. Nah, merah jambu saya tahunya buah jambu tuh enak, segar gitu kan. Nah, ini apa sih virus merah jambu sebelum kita membahasnya lebih lanjut? Ya, jadi virus merah jambu, virus itu penyakit berarti negatif ya. Tapi kok merah jambu itu kan warna yang lembut. Betul. Jadi sebenarnya merah jambu itu sendiri diambil dari warna love, cinta. Jadi virus merah jambu adalah virus cinta sebenarnya. Virus cinta. Yang lagi mewabah di kalangan remaja. Yang lagi mewabah di kalangan remaja. Tapi kan namanya cinta. Itu pasti kayaknya udah dari zaman saya udah mewabah lah ya. Dari zaman Ibu Ellen mungkin sudah mewabah juga. Apa bedanya dan apa maksudnya sampai kok belakangan nama virus merah jambu ini sepertinya diangkat gitu. Banyak diperbincangkan khususnya di kalangan kita di Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai cinta itu nggak ada yang negatif ya harusnya ya. Cinta itu kan pemberian Tuhan. Betul. Cinta itu indah, cinta itu menyenangkan. Tetapi kemudian ketika cinta itu menjadi virus, berarti virus yang membawa penyakit. Tapi ini bukan penyakit pada fisik, tetapi penyakit hati. Nah ini, penyakit apa yang dimaksudkan Ibu Ellen? Iya, jadi virus merah jambu itu adalah sebuah fenomena di kalangan remaja yang jatuh cinta di usia yang sangat muda. Kalau seperti tadi kan Eva tanya, di zaman saya dulu mungkin pacaran mulainya di usia SMA, zaman dulu. Sekarang anak SD usia masih belum remaja pun sudah berani mengatakan aku jatuh cinta. Bahkan sudah tidak malu-malu mendeklarasikan kami pacaran. Dan ternyata ini mewabah karena mungkin faktor media sosial sih yang paling membuat ini akhirnya yang lain ikut-ikutan. Oh, yang lain udah pacaran, saya juga nggak mau ketinggalan. Dan bahkan tontonan-tontonan, bacaan-bacaan, berita-berita yang dibaca oleh anak-anak remaja ini yang merasuk ke pikiran mereka bahwa sudah saatnya nih saya pacaran, yang lain udah pacaran. Itu sebabnya menjadi virus yang mewabah. Gitu. Nah, apa aja tadi penyakit yang disebabkan oleh virus ini, Bu? Nah, itu tadi jatuh cinta itu kan sebenarnya nggak ada yang salah dengan jatuh cintanya. Tapi ketika jatuh cinta di usia yang sangat muda, di usia remaja yang sebenarnya mereka belum siap untuk berpacaran secara dari sisi psikologi, dari sisi pendidikan, bahkan dari sisi agama, sebenarnya anak remaja itu belum saatnya berpacaran. Tapi ketika akhirnya mereka berpacaran, inilah yang menyebabkan tadi kalau ada virus berarti mendatangkan penyakit. Nah, penyakit hati yang dimaksudkan yang disebabkan oleh jatuh cinta di usia remaja ini ada banyak sebenarnya. Beberapa contohnya salah satunya sakit, kehilangan kehilangan logika. Wah, jadi semua dianggap apapun demi cinta ini. Iya, jadi yang tadinya tidak mau melakukan sesuatu, akhirnya bisa nekat melakukan sesuatu. Lalu ada yang
istilah bucin sekarang itu, Oh, budak budak cinta, cinta. melakukan apapun gitu, bahkan melakukan kejahatan, Iya, berbohong iya, pada iya. orang tua hanya untuk berpacaran ini. Bahkan lebih lebih ini lagi bersedia nih, ada yang bersedia menjadi budak seks seseorang gitu untuk Wah, orang lain hanya karena sangat dibutakan dengan cinta. Nah, hal-hal ini membawa akhirnya kegagalan dalam diri seorang remaja ya. Depresi, stres, awalnya aja tuh indah mm-mm. ya. Survei membuktikan, studi membuktikan bahwa remaja yang berpacaran ya itu hanya mungkin 0,00% yang berakhir nanti bertahan sampai pernikahan. Itu Iya. sangat-sangat jarang, 1 di antara jutaan. Umumnya itu berakhir dengan Sakit hati. sakit hati, putus, broken heart, bahkan ada yang bunuh diri, kan ada Ya, yang kita bisa lihat banyak berita saat ada ini ya. banyak kegagalan dalam pendidikan, menjadi ada yang malah memang benar-benar sakit dan sebagainya. Jadi itulah penyakit hati tadi. Ada juga penyakit hati yang lain, cemburu. Oh iya. Ya, remaja emosinya kan belum terkontrol ya, sehingga membuat cemburu yang posesif. Dia pacarnya nggak boleh lagi berteman sama yang lain. Mm-mm. Lalu ada yang kalau sudah sampai broken heart tadi, yang sampai putus, sampai berantem, akhirnya ada yang membawa kebencian, ada yang menjadi dendam. Kan ada tuh karena diputusin, akhirnya dia melukai pacarnya, karena ada yang seperti itu. Jadi memang virus cinta ya, cinta yang tidak sehat sebenarnya pada anak remaja ini membawa sebenarnya kehancuran, luka kepada anak-anak itu. Nah, tadi saya menarik sekali, saya setuju. Yang namanya cinta itu seharusnya berakhir dengan yang indah. Betul. Dan ini dikatakan virus karena sudah menjangkit, ya mungkin dia nggak mau kalah, atau mungkin faktor lingkungan, masa saya udah pacaran kamu belum, ya mungkin dengan seperti itu kan. Tadi sempat dijelaskan bahwa penyakit hati yang dimaksud sini adalah penyakit kayak sakit hati, karena faktor mereka belum siap ya, Bu Ellen ya, mereka belum siap sebagai seorang remaja. Biasanya virus merah jambu ini tuh di usia remaja tuh usia berapa sih, Bu Ellen? Supaya mungkin orang tua di rumah yang punya anak ini lebih waspada lagi. Kalau tadi kalau saya bandingkan, kalau zaman dulu kita baru bisa menikmati cinta itu, yang benar-benar cinta itu mungkin di usia belasan. Nah, kalau sekarang sudah lebih mudah. Jadi hati-hati kalaupun orang tua anak saya masih SD, sudah bisa diselidiki, diajak ngobrol. Karena anak-anak SD sekarang pun karena mereka tahu di usia mereka kan belum boleh, ada mereka diam-diam. Nah, ini yang harus orang tua lebih waspada. Jadi kalau soal usia, bisa dari usia belum belasan tahun pun sudah. Sampai yang sudah belasan tahun. Umumnya di usia SMA sih yang paling justru berbahaya di usia SMA, karena mereka sudah lebih memiliki kebebasan kan, tidak dalam pengawasan orang tua. Nah, lebih diwaspadai di usia SMA. Wah, ini menarik sekali, dan kita sebagai orang tua mesti paham apa yang ciri-cirinya seperti apa, dan kita masih akan membahasnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas virus merah jambu pada remaja. Sedikit deh, kita mengulangi sedikit ya. Kalau virus merah jambu maksudnya adalah virus cinta yang tidak sehat pada remaja. Mungkin kita analoginya merah jambu warna cinta. Terus buah jambu yang memang kelihatannya enak tapi ada asem-asemnya dikit. Yang mungkin lagi merajalela di kalangan remaja. Nah, di segmen kali ini kita mau langsung membahasnya. Tadi Ibu Ellen sempat katakan, kita perlu mewaspadai nih anak kita, bahkan sebelum usia belasan pun sudah mulai terkena virus merah jambu ini. Apalagi nanti ketika mereka sudah remaja memiliki kebebasan. Tapi biasanya kan mereka jadinya ya kalau tidak diwaspadai makin bisa berlarut-larut dalam virus ini. Ciri-ciri apa saja yang perlu diperhatikan oleh orang tua khususnya, atau mungkin saat ini yang menyaksikan ada para pengajar ya kan ya Bu Ellen?
ketika anak mereka atau anak didik mereka sedang terjangkit terjangkit virus merah jambu ini. Iya, sama seperti virus pada penyakit ya, ada gejala-gejala kan, Betul. lagi ada penyakit nih. Nah, virus merah jambu ini terjangkit, terlihat pada remaja saat remaja itu mulai ada perubahan nih gitu. Contohnya, dia udah mulai dandan, Oh, sudah mulai memperhatikan penampilan. Lalu biasanya dia udah nggak mau dipeluk sama orang tuanya. oh, Tiba-tiba dia jadi merasa dewasa gitu kan, karena dia merasa sudah bisa menyukai seseorang atau dia lagi mendekati seseorang, dia mau mengubah image-nya tiba-tiba menjadi sosok yang dewasa lebih ya. dewasa. Lalu kemudian sejauh itu sih masih kayak bagus ya. Iya. Wah, anak saya sudah mulai lebih memperhatikan penampilan seperti itu. Tetapi kemudian gejala yang berikutnya adalah anak-anak remaja yang lagi kena virus ini sudah mulai minat belajarnya berkurang, prestasinya udah mulai menurun, fokusnya udah hilang karena mungkin waktu yang digunakan sudah lebih banyak chatting atau berkomunikasi dengan pujaan hatinya, lalu sudah mulai memikirkan yang lain-lain, melamun, berangan-angan, jadi fokus ke belajarnya udah mulai hilang. Lalu ciri-ciri yang lain yang bisa kita waspadai adalah tiba-tiba anak-anak kita ini melakukan sesuatu di luar yang Biasa mereka lakukan. iya, jadi tiba-tiba itulah katanya power of love itu ya. Jadi bahkan anak remaja pun ketika dia jatuh cinta, ada suatu kekuatan yang mengubah dia gitu. Yang tadinya dia nggak pernah mau melakukan itu, tiba-tiba dia lakukan gitu. Umpamanya kalau kalau mamanya minta tolong, umpamanya suruh apa, nggak pernah mau selama ini, tapi tiba-tiba dia lakukan. Nah, jadi ada sesuatu yang memotivasi dia. Nah, sejauh ini kan kayaknya masih bagus aja dong anak saya. Anak saya yang tadinya misalnya nggak suka makan sayur misalnya, kok tiba-tiba Iya, jadi suka. ada yang begitu. Wah, Tiba-tiba makan teratur karena ada yang ngingetin, Iya. udah makan belum gitu kan. tapi satu hal sebenarnya kan kelihatannya perubahannya bagus dong karena dari cinta yang ini. Ada nggak perubahan-perubahan yang akhirnya dia jadi Betul. tidak, maksudnya jadi makin buruk ya, Iya. selain tadi kemerosotan dalam prestasinya ya. Iya, Ada itu nggak yang lain? negatif. Kalau bertemu dengan orang yang tepat, anak yang baik gitu ya, mungkin ada positifnya. Tetapi bagaimana ketika si anak itu ternyata jatuh cinta pada orang yang salah, kan ada istilah begitu, jatuh cinta pada orang yang salah. Ketika akhirnya si anak ini dibawa kepada pergaulan yang justru buruk, yang tadinya tidak merokok jadi merokok karena supaya kelihatan dewasa gitu kan. Lalu ada yang mulai menawarkan narkoba atau dibawa kepada kehidupan yang sesat seperti itu. Dan yang paling membahayakan adalah ketika si anak remaja ini oleh karena pengaruh pornografi, pengaruh juga pergaulan teman-teman, mereka ini mulai melakukan hubungan yang tidak seharusnya. Wah, nggak kebayang banget masih remaja. Iya, karena ya, sangat kan? pemberitaan di media sosial, di internet itu kan sangat vulgar ya, sangat tidak terbatas. Dan itu terkadang menjadi indikator bagi mereka, oh kalau pacaran tuh, kalau kamu sayang kamu harus buktikan, kalau kamu cinta kamu harus tunjukkan, seperti itu. Nah, ini yang membuat banyak remaja itu menjadi gagal, dan semua tadi gejala-gejala itu kan menjurus, kalau kita lihat ujung dari hubungan itu kan akhirnya nanti akan putus juga kan. Nah, inilah yang akhirnya membuat anak itu depresi. Jadi terkadang orang tua taunya setelah anak itu putus malahan kan, ketika waktu itu udah sempat anak baik, udah melakukan hal-hal yang baik ya. Kok tiba-tiba sekarang bangunnya siang lagi, terus udah nggak perhatiin ini lagi, penampilan lagi. Jadi orang tua sering taunya itu setelah nanti anaknya itu putus. Udah terlambat, anaknya udah terlanjur tersakiti, anak udah terlanjur depresi, ada anak kan yang sampai menangis semalaman hanya karena putus. Kenapa? Karena mereka memang secara emosi itu belum stabil, belum bisa mengelola emosinya. Ya, apalagi mereka dalam hormon pertumbuhan di masa remaja kan, hormon mereka bergejolak baik secara fisiknya, apalagi perasaan mereka ya. Dan saya yakin pasti setiap orang tua tidak menginginkan anaknya tersakiti, dalam kata lain.
tersakiti secara fisik, apalagi tersakiti Psikis. psikisnya, karena itu pasti akan membuat trauma di masa yang akan datang. Nah, harapannya dengan kita tahu gejala seperti ini, orang tua mulai waspada ya Bu Ellen ya. Betul. Nah, setelah kita tahu gejalanya, oh kita udah tahu lah gejalanya berarti anak saya seperti ini. Tapi mau tahu juga, kira-kira dampaknya, akibatnya itu apa kalau misalnya kita biarkan, ya udahlah, dia namanya juga lagi jatuh cinta, masih remaja. Jadi seakan kita membiarkan anak ini, tapi ternyata punya dampak pastinya kan. Apa dampaknya di masa yang akan datang bagi si anak remaja ini? Betul. Jadi bahkan ada orang tua yang malah kadang support ya anaknya pacaran, malah dijodoh-jodohin lagi gitu kan. Seneng gitu kalau anaknya pacaran, supaya anak saya ini lebih dewasa, bagus sekali pacaran aja gitu, malah jodoh-jodohin. Tapi orang tua kembali berdasarkan studi ya, remaja itu emosinya masih labil, belum stabil, belum bisa mengelola. Pengendalian diri juga masih kurang. Kalau kita biarkan anak kita pacaran di usia remaja, mereka ini akan kemungkinan besar akan mengalami sakit ya, penyakit hati tadi itu, yang ada kebencian di hatinya, ada dendam di hatinya, ada rasa sakit di hatinya. Dan hati-hati, ini bisa mengakibatkan anak akan trauma ketika dia sudah saatnya harusnya punya hubungan di usia dewasa, karena dia pernah mengingat trauma yang lalu, betapa sakitnya dia di saat itu, dia bisa-bisa takut memulai hubungan kembali di usia yang sebenarnya seharusnya sudah memiliki hubungan. Tambah lagi kalau ketika anak-anak ini mulai terekspos dengan hubungan-hubungan yang terlarang, yang coba yang begini, coba-coba. Nah itu kalau kita biarkan, kita tidak kendalikan, akan ujungnya membawa kehancuran pada hidup anak. Wah, ini sangat menyakitkan sekali bagi si anak, dan terlebih kita orang tua dong. Ini karena dampak masa depan dari anak kita. Kita masih akan membahas bagaimana caranya untuk mengatasi anak kita yang sedang terjangkit virus merah jambu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas virus merah jambu pada remaja, atau virus cinta yang kelihatannya sih bagus, kelihatannya tuh kayaknya lagi manis-manisnya, tapi ternyata ada dampak yang kurang baik. Nah, setelah kita mengetahui ada dampak yang bisa menghancurkan masa depan dari anak-anak kita mau dong, setiap permasalahan pasti harus punya solusinya ya kan Bu Ellen ya. Apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita yang saat ini mungkin sedang terjangkit virus merah jambu, atau mungkin kita nggak bisa terus-terusan menjaga anak kita 24 jam karena mereka mungkin berada di sekolah atau aktivitas lain. Bagaimana cara kita menjaga lah anak-anak kita supaya tidak terjangkit dengan virus merah jambu ini, Bu Ellen? Ya, jadi kepada orang tua ya yang menyaksikan, pemirsa, kita jangan juga sampai terjebak ya, membuat anak-anak kita itu menganggap bahwa cinta itu adalah sesuatu yang terlarang. Perasaan menyukai, perasaan jatuh cinta pada anak itu normal ya sebagai manusia. Dan ketika anak menyukai seseorang, jatuh cinta, ketika kita dampingi, kita tanya, jangan menyalahkan perasaan anak itu, gitu kan? Karena tadi kita udah sepakat di awal bahwa cinta itu dari Tuhan, perasaan cinta itu indah dan menyenangkan. Jadi jangan sampai anak tidak lagi mengakui atau menghargai cinta itu. Cinta itu ada dan cinta itu indah. Tetapi waktunya yang belum tepat, itu sebenarnya yang harus kita tekankan kepada anak-anak. Waktumu akan tiba. Ketika kamu menyukai seseorang di kelasmu, di sekolahmu, itu perasaan yang normal. Tetapi tidak harus berpacaran. Itu yang saya pesankan juga kepada anak remaja saya. Kalau kamu suka sama seseorang, kagumi saja dari jauh, diam-diam. Jangan kasih tunjuk perasaanmu. Saya bilang begitu ke anak saya yang perempuan terutama ya. Tapi tidak salah gitu. Nah, saya mau memberikan beberapa tips kepada orang tua. Seandainya kalau anak-anak kita normal ya, semua anak normal, pasti mereka merasakan menyukai seseorang. Virus ini, karena begitu virus kan cepat menyebar ya, seperti pandemi ya. Itu pasti ada di anak-anak kita. Ada
hal yang orang tua bisa lakukan, bisa ajarkan kepada anak untuk mencegah mereka terhindar dari penyakit. Virusnya penyakit. mungkin kena kan, Iya. tetapi ada imun yang kita bisa siapkan di tubuh mereka, gitu kan. Yang pertama adalah berikan aktivitas yang cukup kepada anak, kegiatan-kegiatan sepanjang hari yang membuat mereka itu sibuk. Jadi pulang sekolah, ada kegiatan lain lagi, ada les, ada olahraga, ada pekerjaan rumah di rumah yang membuat mereka itu menjadi tidak melamun, berangan-angan, men-scroll sosial media, lihat foto-foto cowok-cowok, cewek-cewek gitu kan, membuat mereka di dalam kamar terus menghayal-menghayal. Tambah lagi kalau ada godaan pornografi di dalam kamar. Jadi usahakan jadwal anak itu sepanjang hari itu ada. Kalaupun ada break umpamanya, anjurkan break itu kamu boleh main basket di luar rumah atau apapun. Seminimalis mungkin kita usahakan mereka tidak berlama-lama di dalam kamar dengan gadget mereka. Itu bisa menjadi tips yang pertama, sehingga mereka nggak ngeinget-inget dan terbawa perasaan mereka itu sepanjang hari. Yang kedua adalah kita ajarkan mereka untuk mengelola perasaan. Seperti saya katakan tadi, perasaan cinta itu kan katanya tiba-tiba datang. Namanya virus apalagi virus kan, tiba-tiba jatuh cinta itu kan bukan sesuatu yang saya rencanakan umpamanya kan. Tiba-tiba saya suka, ada anak baru, pandangan pertama saya suka gitu. Jadi kita katakan it's normal, nggak apa-apa nak. Kita menyukai seseorang itu bagus. Berarti ada hal, kita bisa melihat hal bagus dari seseorang. Tetapi tidak semua perasaan itu harus kita ungkapkan. Kita bisa mengagumi seseorang dalam hati, lalu kita bisa berteman saja dengan orang itu daripada berpacaran. Dan perasaan suka itu bisa kita kelola, jangan menjadi cinta sampai bucin. Itu bisa hanya sekedar kagum. Itu sebabnya kelola perasaanmu, jangan diikut-ikutin, jangan melamun, jangan terlalu baper juga, jangan terlalu baper ya. Mungkin dia hanya senyum karena ramah, terus wah dia suka sama saya gitu ya. Jadi harus kelola perasaan, jangan terlalu terbawa perasaan, jangan baper. Nah itu tadi kata yang paling tepat ya. Jadi itu dia tadi, kalau jatuh cinta tidak mesti harus pacaran. Simpan di dalam hati, kagumi dia dari jauh. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kita berikan konsekuensi kalau berpacaran tuh apa. Yang namanya berpacaran jelaskan apa. Ya apalagi anak yang belum pernah pacaran, mereka kan pengen pacaran kayak temen yang lain gitu. Mereka hanya lihat mungkin pas lagi indah-indahnya, lagi pegangan tangannya. Mereka kan nggak mungkin tidak melihat kalau lagi berantem seperti apa. Nah, kita berikan konsekuensi pacaran pada anak, bahwa kalau saya ke anak saya katakan berteman, bersahabat itu jauh lebih enak daripada berpacaran. Kalau berpacaran itu banyak banget yang dijaga, ya kan? Cara pakaian kita, cara makan, takut dibilang rakus. Kalau bersahabat itu kan kita apa adanya, siapa kita, tidak ada yang perlu kita jaga-jaga gitu kan, tidak ada yang cemburu-cemburuan. Kalau pacaran itu kan, kalau kita sama yang lain, si pacarnya cemburu, lalu belum lagi waktu yang habis, belum lagi uang yang habis, belum lagi prestasimu nanti akan seperti ini. Jadi komunikasilah dengan anak. Korek gitu, apa sebenarnya yang dia rasakan, apakah dia benar, sejauh apa dia mencintai orang itu, lalu kita coba arahkan, diarahkan. Kalau anak remaja sih, kalau dia masih SMP biasanya masih inilah gampang ya. Nah biasanya anak SMA yang pergantian remaja ke dewasa ini nih yang merasa aku bisa putuskan sendiri. Betul. Mama karena mereka merasa sudah lebih dewasa dewasa. Nah di situ jiwa-jiwa pemberontakan tuh ada gitu ya. Kalau sudah anak tetap ngotot sih, ya orang tua berdoa aja banyak-banyak. Yang penting tugas kita memberitahu apa konsekuensinya. Ya. Dan
bahwa berteman bersahabat itu jauh lebih enak kok gitu. Karena kalau kamu pacaran putus, kalian jadi nggak berteman loh, kan banyak begitu kan, jadi nggak omongan. Padahal kalau bersahabat terus bisa sampai tua loh bersahabat gitu. Lalu berikutnya apa, Bu Yang Ella? berikutnya adalah kita perdalam ajaran agama Oh ya, dalam diri paling penting anak-anak ini. kita. Kita kasih tahu rencana Tuhan terhadap pernikahan, pacaran itu seperti apa. Tujuan pacaran sesuai dengan ajaran agama itu apa. Itu adalah persiapan untuk pernikahan. Jadi anak remaja kan belum mau menikah. Jadi Ya, sebenarnya anak remaja itu belum boleh pacaran. Pacaran itu adalah nanti saat sudah akan ke pernikahan. Jadi kita berikan mereka ajaran agama, norma-norma, etika yang akan membuat mereka ingat-ingat ajaran Tuhan, tidak boleh terpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang buruk. Wah, ini menarik sekali. Jadi satu pelajaran, tipsnya hanya 4, tapi kita bisa sebagai orang tua seharusnya bisa untuk kita lakukan untuk menjaga anak kita lebih terjangkit dari virus merah jambu ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ellen dan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap kita sebagai orang tua untuk mencintai, mendidik dan mengarahkan anak-anak kita untuk generasi yang lebih baik dan masa depan anak-anak yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.